Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an. Di bulan Ramadan ini, Al-Quran terasa begitu dekat dalam kehidupan kaum muslimin, di mana terdapat tadarus Al-Quran, tahsin dan tahfiz, kajian dan diskusi tentang Al-Quran. Begitu juga tidak sedikit dari para ustadz kita dalam peringatan turunnya Al-Quran menyatakan bahwa kita ini harus hidup selaras dengan Al-Quran. Namun sayangnya, jarang sekali dibahas lebih lanjut bagaimana caranya hidup yang selaras dengan Al-Quran. Kalaupun ditanya, maka jawabannya yang lebih sering adalah dilihat dari segi aspek ruhiyahnya saja, atau dari segi aspek kerohanian semata. Sebagai contoh saudaraku, ketika Allah mewajibkan bagi umat Islam berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana terdapat kata-kata, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di sini umat Islam memahami bahwasanya puasa itu wajib dan mereka melaksanakannya. Kalau kita lihat 5 ayat sebelum Al-Baqarah 183 itu, yaitu ayat Al-Baqarah 178, akan bertemu juga dengan frasa kata yang sama, yaitu ada kata-kata kutiba, yang mana bunyinya adalah Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu kisos. Maka pertanyaannya, kenapa Al-Baqarah 183 kita langsung melaksanakannya, tetapi ketika sampai kepada Al-Baqarah 178 kita tidak melaksanakan perintah Allah tersebut? Kalau memang kita ingin selaras hidup dengan Al-Quran, maka perintah Allah tentang kisos. Nah, disinilah perlu pembahasan lebih lanjut bagaimana hidup selaras dengan Al-Quran, yang maknanya adalah bahwasanya untuk bisa melaksanakan Al-Baqarah 178 tadi itu memerlukan kekuasaan. Karena amalan mengkisos perkara pembunuhan hanya bisa dilakukan oleh negara yang mempunyai kekuasaan. Tidak bisa dan tidak boleh dilakukan oleh kelompok, apalagi individu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran kita akan menemukan banyak nas yang mengisyarahkan bahwa Al-Quran dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah pada tali Allah dalam keadaan berjamaah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Qur'an atau Islam, dalam keadaan berjamaah, yaitu bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam. Artinya Al-Quran tidak boleh dipisahkan dari kekuasaan. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, Amarahum bil jama'ah wa nahahum 'anil tafaraqah. Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berjamaah, yaitu bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam, dan telah melarang mereka dari bercerai-berai. Syekh Abdurrahman Al-Aqabi dalam kitabnya Zikra li Qari Ummatin Ukhrijat Linnas menyatakan, kata jami'an dalam ayat ini kedudukannya bukan menjadi taukid tetapi menjadi hal dari waw jama' yang kembali kepada lafaz allazina amanu. Maknanya adalah berpegang teguhlah kepada tali Allah dalam keadaan berjamaah. Atau firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 80, Allah SWT berfirman, wa qur rabbi idkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ala inna rahal islami dairatun faduru ma'al kitabi haitsu dara al innal kitaba was sultana syayaftariqul kitab. Ingatlah, sesungguhnya roda Islam senantiasa berputar
maka berputarlah kalian bersama kitab Allah kemana saja kitab itu berputar. Ingatlah, Al-Quran dan kekuasaan akan terpisah, maka janganlah kalian terpisah dari Alkitab. Hadis ini mengisyarahkan bahwa Al-Quran dan kekuasaan hukum asalnya tidak boleh dipisahkan. Jika terjadi pemisahan, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran, yang mana agar Al-Quran dan kekuasaan itu kembali menyatu. Suatu ketika Ummu Salamah pernah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa antum idza da'akum da'ayani, da'a ila kitabillah wa da'a ila sultanillah?" Bagaimana sikap kalian jika ada dua penyeru? Yang pertama menyuruh kepada kitab Allah, yang kedua menyuruh kepada kekuasaan Allah. Faqalu najibud da'i ila kitabillah. Para sahabat berkata, kami akan menyambut seruan kepada kitab Allah. Faqalat la bal ujibud da'i ila sultanillah fa inna kitaballaha ma'a sultanihi. Kemudian Ummu Salamah berkata, tidak demikian, melainkan sambutlah orang yang menyuruh kepada kekuasaan Allah, karena kitab Allah haruslah bersama dengan kekuasaan Allah, yaitu tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, setelah kita memahami untuk selaras hidup dengan Al-Quran itu memerlukan kekuasaan, masihkah kita umat Islam yang mengaku beriman, berislam, tetapi berdiam diri untuk mendakwahkan Al-Quran sampai kepada puncak kekuasaan? Fatabiru ya ulil absar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la